ketika Anda menjadi pejabat publik, once Anda berada di lingkar kekuasaan, maka berucaplah astagfirullah, bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena sesungguhnya amanah itu berat untuk dilaksanakan. Jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai surat yang sedang viral. Surat dari staf khusus Presiden Ahmad Taufan Garuda Putra. Suratnya beredar di mana-mana. Saya juga tadi browsing. Bunyinya begini, pakai kop sekretariat kabinet, nanti bisa dilihat ya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Camat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan hormat, dalam rangka menanggulangi dan memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19 di wilayah pedesaan Indonesia, kerjasama antar elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat diperlukan. Terutama dalam hal edukasi dan penyaluran bantuan. Terkait dengan program relawan desa lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, kami telah menerima komitmen dari PT Amarta Mikro Fintech, dalam kurung Amarta, melalui surat tertanggal 30 Maret 2020, untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Adapun cakupan komitmen bantuan yang akan diberikan adalah sebagai berikut. 1. Edukasi COVID-19. Petugas lapangan Amarta akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat di desa, khususnya mitra Amarta. Adapun materi edukasi meliputi A. Tahapan gejala, cara penularan dan pencegahan COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan standar WHO. B. Tata cara pencegahan penularan COVID-19 mulai dari pola hidup sehat dan bersih hingga penerapan physical distancing. 2. Pendataan kebutuhan alat pelindung diri APD Puskesmas. Petugas lapangan Amarta akan berperan aktif dalam melakukan pendataan kebutuhan APD di Puskesmas atau layanan kesehatan di desa dan memenuhi kebutuhan tersebut melalui jalur donasi. Oleh karena itu, kami mohon bantuan Bapak Ibu beserta para perangkat desa terkait agar dapat mendukung pelaksanaan program kerjasama ini agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efektif. Demikian hal ini kami sampaikan ya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Andi Taufan Garuda Putra, tembusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Seki Gugus Tugas Kawal Desa lawan COVID-19, dalam kurung Sekretaris Jenderal. Itulah Sobat RH sekalian, surat yang dibuat oleh Ahmad Taufan Garuda Putra yang mengatasnamakan sebagai staf khusus presiden, yang dikenal sebagai staf khusus milenial ya. Walaupun usianya sudah 33 tahun masih disebut staf khusus milenial. Lalu kemudian yang membuat heboh itu karena menggunakan kop surat sekretariat kabinet. Apa hubungannya sekretariat kabinet dengan staf khusus ini? Tentu saja surat ini membawa beberapa pertanyaan yang sangat krusial dalam perspektif hukum administrasi negara dan tentu saja hukum tata negara. Karena itu bidang saya ingin membahas dalam perspektif itu dalam Uber kali ini. Pertama,
Yang harus kita tanyakan terlebih dahulu adalah sebenarnya apa sih tugas seorang staf khusus? Ketika dimintai komentar awal-awal ditunjuknya 7 staf khusus Presiden Jokowi, saya kemudian termasuk orang yang memberikan catatan yang agak kritis. Saya hadir dan berdiri di sini bukan untuk mengatakan keberatan dengan staf khusus milenial. Bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah manajemen pemerintahan. Jadi bukan apakah dia tua, muda, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara mengelola birokrasi pemerintahan di ring 1. Tapi biasa netizen mengatakan kalau kita memberikan catatan dianggap kita cemburu. Bukan itu, Sobat RH sekalian. Tetapi betul-betul catatan dari sisi hukum tata negara. Pertanyaannya adalah tugas staf khusus itu apa? Apakah dia sekadar teman diskusi seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri? Jadi fungsinya adalah fungsi memberikan nasihat, memberikan masukan. Atau apakah dia implementing agency? Jadi ada lembaga staf khusus yang juga mengimplementasikan kegiatan. Nah, dua-duanya ada kelemahan. Kalau fungsinya sekadar teman diskusi, memberikan masukan, saya kemarin mengatakan kenapa tidak merekrut pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya. Bahkan saya katakan merekrut 100 pakar yang paling ahli di bidangnya masing-masing pun tidak ada masalah. Jadi jangan berpikir soal keuangannya. Saya kira banyak orang yang dengan sukarela akan menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara. Apalagi sekedar hanya memberikan masukan yang the best knowledge menurut ilmu pengetahuannya. Tapi kalau dia implementing legislasi, pertanyaannya adalah apakah dia punya kapasitas? Pertama. Kedua, dia akan merusak tata kelola pemerintahan. Karena kita tahu bahwa pemerintahan ini sudah dibagi dari aspek sektoral dan aspek regional. Dari sisi aspek sektoral kita tahu bahwa ada kementerian. Ada portofolio kementerian yang membantu presiden dan kita tahu bahwa di bawah kementerian itu ada kantor-kantor wilayah, kemudian kantor-kantor lainnya yang memang berada di bawah naungan kementerian dan bisa punya kaki dari Sabang sampai Merauke. Di sisi lain, ada juga soal yang terkait dengan regional, di mana kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan gubernur, itu adalah hierarki di daerah. Yang kita tahu bahwa yang paling berhak, yang paling berwenang mengaturnya tentu hierarki pemerintahan di kabupaten kota dan pemerintahan di provinsi. Jadi karena itu menurut saya agak aneh pada waktu itu saya memberikan catatan kritis ketika Presiden Jokowi dalam tanda kutip memaksakan diri untuk merekrut 7 staf milenial yang menurut saya tidak banyak gunanya kalau dipermanenkan. Tapi kalau sekedar teman diskusi boleh saja. Nah, sekarang rupanya kekhawatiran saya itu juga beralasan. Rupanya ada staf khusus yang menurut saya betul-betul melakukan pelanggaran dengan membuat surat ini. Pertama, hukum tata negara dulu. Jadi fungsi tadi, penasehatan, fungsi teman diskusi, ya, fungsi memberikan masukan dan lain sebagainya, rupanya sedikit dimodifikasi dengan fungsi sebagai eksekusi program-program tertentu. Dalam hal ini termasuk program penanganan COVID-19. Padahal kita tahu ketika negara ini dinyatakan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, itu komando jenderal lapangannya Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itulah yang memiliki komando. Apalagi kalau yang dipersoalkan adalah pengadaan APD misalnya, alat pelindung diri. Dan ketika kemarin tanggal 13 April Presiden Jokowi mengatakan bahwa sekarang kondisinya adalah darurat bencana nasional, maka komandonya sudah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi tidak boleh lagi ada sektor-sektor lain yang kemudian membypass, walaupun itu dari kalangan istana sekalipun. Jadi dari sini menurut saya Ahmad Taufan sudah melanggar prinsip tata negara, yaitu
pembagian tugas dan kewenangan, melanggar administrasi pemerintahan juga atau administrasi negara. Kenapa? Karena menggunakan kop surat sekretariat kabinet. Saya tidak tahu apakah staf khusus itu lembaga sendiri yang punya kop suratnya sendiri, apakah dia kemudian bernaung di bawah sekretariat kabinet atau bernaung di bawah sekretariat negara. Karena kita tahu di ring istana itu ada beberapa lembaga. 3 lembaga yang cukup besar dan powerful, yaitu sekretariat negara, sekretariat kabinet, dan kantor staf kepresidenan, KSP. Itulah 3 institusi besar. Tapi di presiden sendiri ada staf-staf khusus yang langsung melekat kepada presiden sendiri. Ada juru bicara presiden, ada staf khusus milenial, ada staf-staf khusus bidang-bidang lainnya. Yang tentu dari sisi administratif mungkin diadministrasikan oleh sekretariat kabinet atau sekretariat negara atau punya sekretariat sendiri, tetapi dari sisi substansi pekerjaan langsung melekat kepada presiden. Nah, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Ahmad Taufan ini sepengetahuan presiden atau tidak? Apakah penggunaan surat sekretariat kabinet sepengetahuan sekretaris kabinet atau tidak? Tahu atau tidak tahu, jelas ini merupakan pelanggaran dari sisi hukum administrasi negaranya. Itu dari sisi hukum administrasi negaranya. Nah, yang paling penting Sobat RH sekalian, soal pelanggaran etika. Inilah yang sebenarnya yang sangat sering kita langgar ketika seorang menjabat jabatan publik. Jadi, kalau kita bicara etika pemerintahan, kita bicara tentang yang namanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah menghindari conflict of interest. Dalam surat ini, dan semua tahu bahwa ketika menunjuk Amarta sebagai pihak yang akan membantu wilayah desa di surat yang ditunjuk, maka kita tahu bahwa ini adalah pihak swasta. Nah, kebetulan terafiliasi dengan sang staf khusus. Nah, inilah yang sesungguhnya kita harus pahami bahwa conflict of interest ini tidak boleh terjadi. Kita tahu bahwa rusaknya pemerintahan ketika inner circle, orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan menggunakan kekuasaannya untuk membuat sebuah keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya atau korporasinya. Kita tidak tahu keuntungan apa yang akan diharapkan. Mungkin saja adalah soal keterlibatan PT Amarta dalam menyalurkan bantuan, misalnya bantuan APD. Entah itu bantuan yang berasal dari APBN maupun bantuan yang berasal dari katakanlah swasta dan pihak luar. Tapi itu pun tetap tidak boleh. Jadi Sobat RH sekalian, memang tidak mudah menjadi pejabat publik. Ketika pejabat publik tersebut sudah diangkat, sudah disumpah, maka dia harus menjalankan sumpah dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya. Saya tidak tahu apakah staf khusus disumpah atau tidak. Tetapi sumpah itu tidak perlu diucapkan. Karena once Anda menjadi pejabat publik, apalagi di inner circle kekuasaan, Anda diikat oleh etika-etika pemerintahan. Walaupun hukum barangkali tidak melarang secara eksplisit, tapi dalam kasus ini jelas menurut saya ada pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi negara, hukum administrasi pemerintahan. Tetapi etika itu memang harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi. Sayang sekali Ahmad Taufan dalam hal ini tidak bisa menjunjung etika. Saya bisa memaklumi Sobat RH sekalian mungkin usianya masih muda karena disebut staf milenial. Walaupun usianya sudah 33 tahun. Tetapi jangan lupa dia mendapatkan atau sedang menduduki jabatan yang sangat penting dan strategis. Dia berada di lingkar dekat kekuasaan, di lingkar dekat RI 1. Semakin orang berada di inner circle kekuasaan, maka orang tersebut harus menjaga diri, keluarga, korporasinya dari kemungkinan menggunakan jabatan untuk kepentingan diri, korporasi, atau keluarganya. Ini tidak mudah. Dalam kesempatan atau video sebelumnya saya pernah mengatakan jadi pejabat enak, bisa memanfaatkan, bisa menikmati fasilitas yang ada. Tapi di sisi lain, jadi pejabat juga bisa tidak enak. Kenapa? Karena dia
tidak boleh ikut atau tidak boleh cawe-cawe dalam keputusan-keputusan yang bakal menguntungkan dirinya. Jangankan tidak berwenang, berwenang saja. Katakanlah misalnya Ahmad Taufan berwenang memutuskan persoalan misalnya pengadaan APD tersebut sebagai staf khusus. Dia pun tidak boleh menunjuk perusahaan yang dia CEO-nya. Kalau dia tidak berwenang, maka kesalahannya luar biasa lagi. Sudah tidak berwenang, dia menunjuk pula perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya. Nah, pada titik itu Sobat RH sekalian, ketika Anda menjadi pejabat publik, once Anda berada di lingkar kekuasaan, maka berucaplah astagfirullah, bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena sesungguhnya amanah itu berat untuk dilaksanakan dan Anda tidak mungkin bisa menikmati kekuasaan kalau menjalankan amanah dengan sesungguhnya dan sebaik-baiknya. Itu saja Sobat RH sekalian, Uber kali ini. Jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.